Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua, dan doa serta harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, senantiasa ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita renungkan terambil di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: "Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah di atas segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian dari kisah di mana Raja Nebukadnezar dari Babel bermimpi tentang patung besar yang terdiri dari berbagai macam logam, dan dia meminta orang-orang bijaksana dan ahli tafsir untuk menafsirkan mimpinya, tetapi mereka tidak bisa. Daniel, seorang hamba Allah, diberi penglihatan dari Allah untuk menafsirkan mimpi tersebut kepada sang raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penafsiran mimpi itu, Daniel menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan datang, dan kerajaan Allah akan menghancurkan dan menggantikan semua kerajaan tersebut. Setelah Daniel memberi penjelasan ini, Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Allah Daniel adalah Allah yang sejati, yang memiliki kekuasaan atas segala ilah dan raja. Karena itu, Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah dan memberikan pujian kepadanya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, jadi ayat ini menunjukkan pengakuan Raja Nebukadnezar terhadap Allah yang memberikan penyingkapan rahasia itu kepada Daniel, dan mengakui kekuasaan Allah di atas segala ilah dan raja. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang raja yang kuat dan berkuasa seperti Nebukadnezar akhirnya harus tunduk pada kebesaran Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat nats firman Tuhan pada pagi hari ini, pelajaran apa yang bisa kita peroleh untuk kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini? Pelajaran yang pertama adalah tentang kebesaran Allah. Saudara-saudara terkasih, pernyataan ini menegaskan bahwa Allah adalah yang maha tinggi di atas segala ilah dan kekuasaan manusia. Ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas di seluruh aspek kehidupan kita. Pelajaran yang kedua adalah kekuasaan Allah atas raja. Saudara-saudara terkasih, meskipun raja-raja mungkin memiliki kekuasaan besar di dunia ini, akhirnya mereka tunduk pada kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekuasaan dan ketentuan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Pelajaran yang ketiga adalah tentang penyingkapan rahasia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dan menyingkapkan sebuah rahasia. Ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk mempercayakan segala hal kepadanya, karena Dia adalah satu-satunya yang maha tahu atas segala sesuatu di dunia ini. Pelajaran yang keempat di pagi hari ini adalah tentang pengakuan kebenaran. Saudara-saudara terkasih, Raja Nebukadnezar meskipun awalnya tidak mengenal Allah Daniel,
akhirnya mengakui kebenaran dan kekuasaan Allah setelah melihat keajaiban dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Daniel. Ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran, bahkan jika itu datang dari sumber yang tidak terduga. Karena itu, melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita dapat menguatkan iman kita dalam kebesaran Allah, mengakui bahwa Dia adalah sumber segala kebijaksanaan dan penyingkapan rahasia, dan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang dapat menandingi kekuasaan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur di hadapan Tuhan, karena sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kembali kita diingatkan Tuhan, kembali kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar, kita terima dengan penuh sukacita, kita simpan dalam hati kita. Terlebih lagi mari kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan terus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena Dia adalah salah satu-satunya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari ini, dan biarlah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Salam, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.